Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 196-200. Yun Si kembali ke villa sendirian. Yun Zonghai dan istrinya melihat Lin Dong belum kembali, dan ketika mereka bertanya pada Yun Si, mereka mengetahui bahwa Lin Dong sebenarnya pergi mencari Zhang Hanlin. Hal ini membuat mereka berdua sangat cemas. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Level mereka terlalu jauh dari keluarga kelas 1 di Kyoto seperti keluarga Zhang. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas dan membiarkan Yun Si terus menelepon Lin Dong. Saya menelepon 2 kali berturut-turut tetapi tidak ada yang menjawab dan akhirnya telepon ditutup. Lin Dong menyalakan ponselnya dalam perjalanan pulang dan menemukan beberapa panggilan tidak terjawab dari Yun Si. Dia menelepon kembali dan memberitahu Yun Si bahwa dia belum menemukan Zhang Hanlin dan akan segera kembali. Keluarga Yun Si juga menghela nafas lega. Setelah menutup telepon Yun Si, Lin Dong memutar nomor Xiao Pojun lagi. Segera, suara Xiao Pojun terdengar. Tuan Lin. Pojun, ada yang ingin kutanyakan padamu, Tuan Lin, tolong tanyakan. Anda bilang tentara bayaran asing itu bekerja keras untuk apa? Xiao Pojun tertegun dan tidak mengerti mengapa Lin Dong menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi dia tetap menjawab, kebanyakan orang mencari keuntungan, beberapa orang melakukannya demi ketenaran. Kalau begitu aku akan memberimu tugas sekarang, Lin Dong berkata dengan serius. Tuan Lin, tolong bicara, saya ingin Anda kembali ke tempat di mana Anda pernah bertempur, merekrut tentara bayaran yang menganggur itu, dan membantu saya membentuk kelompok tentara bayaran bernama Jian. Perlu. Lin ingin membentuk kelompok tentara bayaran tuan para master top tidak semuanya tentang uang. Karena banyak dari mereka tidak kekurangan uang. Yang mereka butuhkan adalah ketenaran, juga kesetiaan dan kohesi dari kelompok tentara bayaran sementara. Sangat rendah. Gunakan mereka yang dapat direkrut dengan uang. Uang, jika Anda tidak dapat menggunakan uang, beritahu saja mereka. Setelah memasuki Red Flame, sebulan kemudian, serang sudut gelap dan kalahkan kelompok tentara bayaran yang haus darah. Jika mereka menangkapnya, mereka bisa menjadi terkenal dan menggantikan yang haus darah dan menjadi kelompok tentara bayaran terbesar ketiga di dunia. Begitu mereka menggantikan yang haus darah, loyalitas dan kohesi mereka secara alami akan meningkat. Ketika Xiao Pojun mendengar kata-kata Lin Dong, dia sangat terkejut hingga dia merasa pusing. Sebagai orang yang telah menjadi tentara bayaran di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, dia pasti tahu tentang kelompok tentara bayaran haus darah yang menempati sudut gelap. Itu adalah legenda di dunia tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah tanah global. Sangat kuat, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di dunia tentara bayaran, 3 kelompok tentara bayaran teratas semuanya adalah legenda. Lin Dong sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menyerang sudut gelap dan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang haus darah. Meskipun kekuatan finansial Lin Dong sekarang mengejutkannya, dia masih merasa bahwa Lin Dong tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghancurkan kelompok tentara bayaran yang haus darah. Pasalnya, kelompok tentara bayaran yang haus darah tidak hanya memiliki senjata dan perlengkapan canggih, tetapi juga menempati sudut gelap dengan letak geografis yang khusus, sehingga mudah dipertahankan namun sulit diserang. Yang paling penting adalah Tyrant, pemimpin kelompok tentara bayaran yang haus darah, dan dia diakui sebagai ahli nomor 1 di peringkat naga. Orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi pada dasarnya juga kejam. Siapapun yang menjadi musuhnya akan disiksa sampai mati olehnya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya.
Dari sinilah sebutan tiran berasal. Dapat dikatakan bahwa dunia tentara bayaran sedang dalam keadaan tercela. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh banyak orang. Jika Anda ingin menghancurkan kelompok tentara bayaran yang haus darah, Anda harus menyelesaikan tiran tersebut. Bahkan jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda memerlukan setidaknya seseorang dengan kekuatan yang sebanding untuk menahannya. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki peluang sama sekali. Siapa yang dapat menahan penguasa daftar naga yang diakui di dunia bawah tanah? Ada kesenjangan kualitatif antara daftar naga dan daftar harimau, dan tidak dapat diselesaikan dengan kuantitas yang lebih banyak. Tuan Lin, dengan segala hormat, jika Anda ingin menyerang sudut gelap dan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang haus darah, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Oh, kenapa? Lin Dong bertanya. Karena pemimpin kelompok tentara bayaran yang haus darah, Sang Tiran, diakui sebagai master nomor 1 di daftar naga. Jika kita tidak menghadapinya, tidak akan ada kesempatan untuk menghancurkan kelompok tentara bayaran yang haus darah. Petik 2 tanda seru. Jangan khawatir tentang ini. Karena saya berani menyerang sudut gelap Zhang Yuntian, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Siapa Zhang Yuntian? Zhang Yuntian adalah pemimpin tiran dari kelompok tentara bayaran haus darah yang Anda katakan. Apakah Tuan Lin mengenalnya? Tentu saja. Bagaimana lagi saya bisa tahu namanya? Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga memiliki perseteruan besar bersamanya. Jadi, dia harus mati. Xiao Pojun berpikir sejenak dan mengertakkan gigi dan berkata, dalam hal ini, saya akan mengikuti pengaturan Tuan Lin untuk membentuk Qian, tetapi saya masih membutuhkan Tuan Lin untuk menakuti saya, meskipun uang dan ketenaran memang bisa merekrut banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa, tapi aku tidak bisa mengendalikan mereka dengan kekuatanku. Xiao Pojun memutuskan untuk mencobanya. Karena Lin Dong mengenal Sang Tiran dan mempunyai dendam terhadapnya. Berdasarkan pemahamannya terhadap Lin Dong, dia pasti tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak menentu. Jika berhasil, ia akan membentuk kelompok tentara bayaran yang menempati peringkat ketiga di dunia bawah tanah global, dan namanya akan menjadi legenda di dunia tentara bayaran. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh tentara bayaran manapun. Bahkan jika dia telah keluar dari dunia tentara bayaran, dia tidak bisa menahan godaan seperti itu. Oke, setelah Qian terbentuk, kamu akan menjadi wakil pemimpin. Jangan takut mengeluarkan uang setelah kamu pergi ke sana. Rekrut semua orang yang mampu. Bahkan jika kamu mengeluarkan uang, kamu tetap akan menciptakan Qian yang kuat bagi saya. Anda memberitahu mereka, Sang Tiran akan memiliki seseorang untuk dihadapi. Saya yakin para master terkenal itu tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Saya pasti akan menyelesaikan misinya. Saya akan membiarkan Anda hidup selama 1 bulan lagi, dan kemudian Anda akan dicabut. Dia juga perlu meningkatkan kekuatannya hingga batas ganda dalam waktu sebulan sebelum dia yakin bisa mengalahkan Zhang Yuntian. Dengan menghancurkan sudut gelap, aku bisa dianggap sebagai Raja Gunung dan mempunyai status tertentu. Lin Dong awalnya mengira dia punya uang tak terbatas. Ditambah dengan statusnya sebagai Falcon dan tim operasi khusus, dia tidak bisa lagi takut pada siapapun tanpa mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah-masalah. Tapi itu tidak cukup bagi Lin Dong untuk memahami insiden keluarga Zhang. Baik tenaga maupun kekuatan tidaklah cukup, dibandingkan dengan beberapa keluarga tua yang memiliki fondasi yang kuat. Hal tentang dirinya ini tidaklah cukup. Dengan kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan sejauh ini, bahkan jika dia membunuh Zhang bersaudara, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa.
Zhou Zhenghua dan Su Wanli tidak akan melakukan apapun padanya. Selama dia tidak meninggalkan Tiongkok, tidak peduli seberapa kuat Zhang Yuntian, dia tidak akan berani memasuki Tiongkok. Inilah yang Zhou Zhenghua katakan padanya. Zhang Yuntian masih menjadi buronan di kelompok operasi khusus. Begitu dia memasuki Tiongkok, seseorang akan menanganinya. Selain itu, identitasnya tidak memungkinkan dia untuk masuk ke Tiongkok, yang akan menimbulkan kecurigaan bangsa Lang. Tapi Lin Dong tidak bisa melakukan ini. Begitu dia melakukannya, dia mungkin baik-baik saja, tapi banyak orang akan mati karenanya. Orang-orang ini adalah aset Tiongkok yang paling berharga, dan ia tidak dapat membahayakan mereka karena keegoisannya sendiri. Karena tanduk hitam adalah jimat, maka itu harus ada di tangan Anda sendiri. Tidak peduli apa, 1 bulan kemudian, sudut gelap akan direbut, kelompok tentara bayaran yang haus darah akan dihancurkan, dan kemudian keluarga Zhang akan dihancurkan. Lin Dong kembali ke rumah Yun Si. Melihat kembalinya Lin Dong dengan selamat, keluarga Yun Si merasa lega. Yun Zonghai dan istrinya pergi memasak. Karena mereka bersiap meninggalkan Kyoto, mereka memecat semua bibi yang sedang memasak. Keluarga sedang makan, telepon Yun Zonghai berdering. Bosnya lah yang menelepon dan memintanya kembali bekerja besok. Sebelum pasangan itu mengetahui apa yang sedang terjadi, telepon Guan Meiling berdering. Nomor telepon manajer umum Poppy. Keluarga Zhang tidak hanya mencabut blokade terhadap Poppy, tetapi juga menyerahkan seluruh 54% saham Poppy kepada Guan Meiling tanpa syarat. Keduanya sedikit bingung. Mengapa keluarga Zhang tiba-tiba berhenti? Tidak masuk akal, mereka kini putus asa. Tapi mereka sama sekali tidak mencurigai Lin Dong. Karena Yun Zonghai cukup mengetahui identitas Lin Dong. Dia dan Yun Si adalah teman sekelas SMA, dan mereka belajar di SMA di Sucheng. Apa bedanya orang-orang dari daerah kecil dengan keluarga seperti keluarga Zhang di Kyoto? Mereka semua mengira pemimpin lama Yun Zonghai lah yang membantunya. Sebagai orang yang mereka kenal baik, pemimpin lama tidak diragukan lagi adalah Yun Zonghai yang paling berkuasa dan dihormati. Yun Zonghai juga dengan cepat menelepon pemimpin lama untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pihak pemimpin lama percaya bahwa Yun Zonghai berterima kasih atas perkataannya untuk menjamin keselamatan keluarganya. Dengan cara ini, kedua belah pihak salah paham satu sama lain. Lin Dong bahkan kurang tertarik untuk menjelaskannya, meskipun dia tahu pasti Zhang Hansen bersaudara yang melakukan ini karena kekuatannya. Selain itu, dia tidak melakukannya dengan cukup baik, dan keluarga Zhang belum membayar akibatnya. Memikirkannya sekarang, dia merasa sedikit takut. Jika dia tidak mendapatkan sistem Shenhao, dia akan tetap menjadi Lin Dong yang sama. Apa jadinya jika Yun Si diincar oleh pemuda dari keluarga bangsawan seperti Zhang Hanlin? Malam ini mungkin menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Keluarga Zhang tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi mereka justru membantu para tiran untuk melakukan kejahatan, sehingga mereka harus dihancurkan bersama Zhang Hanlin. Tunggu sebulan untuk merebut sudut gelap dan menghancurkan keluarga Zhang sebelum menjelaskan masalah ini kepada Yun Si. Mari kita akui mereka terlebih dahulu ketika saatnya tiba. Keluarga Yun Zonghai sangat bahagia. Akhirnya mereka tidak perlu meninggalkan kampung halamannya. Lagi pula mereka sudah tinggal di Kyoto selama puluhan tahun. Aku bahkan sedang tidak mood untuk makan. Begitu saya menjawab telepon, nafsu makan saya meningkat. Semua orang senang dengan makanannya. Ketika Lin Dong meninggalkan rumah Yun Si, dia menelepon Chen Hui dan memintanya mengirim 2 orang dari Departemen Keamanan untuk melindungi keluarga Yun Si.
Dia takut keluarga Zhang akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Jika Yunsi baik-baik saja, dia bisa menunggu. Kemudian hancurkan mereka saat Anda cukup kuat. Jika sesuatu terjadi pada Yunsi, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Mungkin dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan keluarga Zhang. Kembali ke hotel, Lindong melihat poin kejayaannya sendiri. Masih jam 10. Sekarang fisiknya berada pada level yang luar biasa, menurut perasaannya, dia harus mencapai level yang luar biasa sebelum bisa bertarung dengan Zhou Zhenghua. Dan jika ingin mengalahkan Zhang Yuntian, setidaknya Anda harus mencapai batas ganda. Dihitung dengan cara ini, jarak titik kekuatan suciku seharusnya sekitar 1.500. Artinya, dia perlu menghabiskan 150 miliar yuan dalam waktu 20 hari. Setelah mencapai batas ganda, dia harus pergi ke Red Flame Mercenary Group untuk menakut-nakuti massa yang baru terbentuk sebelum dia dapat memimpin mereka menyerang Dark Corner. Menurut perhitungan ini, biayanya setidaknya 1 miliar sehari, tetapi sekarang dia terkadang hanya dapat memperoleh 30 atau 40 poin sehari, yang sepenuhnya di bawah standar. Untungnya, Zhao Xuan baru saja menghubunginya. Segala sesuatunya hampir selesai dengan Yayasan Internasional Donglai. Kini setelah mereka merilis beritanya, jumlah daerah miskin yang menyatakan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan sekolah telah mencapai ratusan. Lindong langsung memberitahu Zhao Xuan dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk memeriksanya. Jika benar-benar diperlukan, mulailah membeli bahan terbaik untuk konstruksi. Jangan menghemat uang. Sekolah harus dibangun dengan sangat kuat sehingga siswa dapat menghadiri kelas ketenangan pikiran. Jangan langsung mengalokasikan dana. Zhao Xuan berpikir bahwa Lindong takut mengalokasikan dana dan kehabisan uang ketika proyek akhirnya dilaksanakan, jadi dia membeli bahan-bahannya secara langsung. Tapi apa yang dipikirkan Lindong adalah bahwa pemberian langsung pasti akan dianggap sebagai sumbangan. Itu tidak akan meningkatkan poin Shenhao sama sekali dan hanya bisa dibeli menjadi sesuatu. Kalau tidak, bagaimana kalau mengalokasikan lebih dari 100 miliar? Poin Tuhan meningkat begitu cepat. Kedepannya, jika Anda membutuhkan Shenhao, sumbangkan saja puluhan miliar secara langsung. Itu akan menghemat masalah. Sayangnya ini tidak berhasil. Setelah semuanya diatur, kami hanya menunggu titik Shenhao melonjak dalam beberapa hari. Setelah Zhang Hansen meninggalkan rumah, dia langsung memberitahu anggota inti Partai Tatis untuk berkumpul di klub tembok besar karena dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Sebagai salah satu raja besar Partai Tatis, dia berhak mengumpulkan semua orang. Zhang Hansen tiba di klub tembok besar terlebih dahulu dan memasuki ruang pribadi Tian Zihao tempat mereka biasanya berkumpul. Ini adalah ruang pribadi khusus untuk partai inti mereka, dan bahkan kursinya sudah diperbaiki. Namun kali ini Zhang Hansen tidak duduk di kursinya sendiri, melainkan duduk di posisi istrinya Zhao Xidao. Melihat posisinya yang lebih rendah dari dirinya, Zhang Hansen merasa ini adalah tempat paling nyaman. Segera anggota inti dari partai pengkhianatan tiba satu demi satu, dan Zhao Xidao berada di urutan terakhir. Zhang Hansen, bukankah kamu bilang kamu ingin mundur? Apa? Kamu berhasil menembus daftar harimau begitu cepat. Kamu juga memanggil semua orang ke pertemuan, bukan hanya untuk menerobos daftar harimau. Hebat sekali, bukankah ini menyia-nyiakan waktu semua orang? Salah satu Raja Surgawi Agung Xiao Chengquan berkata dengan nada sinis. Dia biasanya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Hansen. Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang lainnya, termasuk Zhao Xidao, memandang Zhang Hansen.
Berapa umur Zhang Hansen tahun ini? Seharusnya 20, kan? Jika dia benar-benar berhasil menembus daftar harimau, dia akan dianggap jenius di Kyoto. Xiao Laur, kuharap kamu bisa berbicara kepadaku dengan tegas setelah beberapa saat. Zhang Hansen berkata dengan tenang. Oh haha, Zhang Hansen, apakah kamu terlalu berani? Jangan berpikir bahwa menembus daftar harimau berarti kamu lebih baik dari orang lain. Percaya atau tidak, aku akan tetap mengalahkanmu. Dia telah lama menjadi master daftar harimau, jadi tentu saja dia tidak akan takut dengan ancaman Zhang Hansen, tetapi dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Zhang Hansen. Menghitung bahwa dia berusia 27 tahun ketika dia menerobos harimau daftar. Zhang Hansen baru berusia 20 tahun sekarang, jadi dia sangat tidak senang karena Zhang Hansen berhasil menembus usia yang lebih muda darinya. Zhang Hansen mengabaikan Xiao Chengquan dan berkata kepada semua orang, saya tidak menerobos daftar harimau. Tapi hari ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chengquan menyela, mengapa kamu memanggil semua orang bersama-sama jika saya tidak melakukannya? Menerobos. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Zhao Xidao berbicara saat ini. Jika dia tidak berbicara, mereka tidak tahu berapa lama pertengkaran itu akan berlangsung. Dia juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Zhang Hansen dengan memanggil semua orang. Chengquan, dengarkan apa yang dikatakan Hansen. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Chengquan berhenti berbicara. Zhang Hansen melirik anggota inti dari subpartai yang duduk di sini dan berkata, saya pikir subpartai kita harus berubah. Raja-raja besar lainnya memandangnya tanpa alasan. Zhao Xidao, lanjutkan. Kota ajaib SCC dikendalikan oleh 3 bos dan berkembang pesat. Saya pikir subpartai kita harus mengikuti dan menambahkan pangeran lain. Setelah Zhang Hansen selesai berbicara, dia menatap Raja Surgawi dengan gugup dan Zhao Xidao. Dia tahu bahwa ini menantang otoritas Zhao Xidao. Tapi memikirkan memiliki paman yang luar biasa, saya merasa nyaman lagi. Karena Anda memiliki pendukung, Anda harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dia tahu betul bahwa kartu truf pamannya Zhang Yuntian tidak dapat digunakan dengan mudah. Sekali digunakan berarti keluarga Zhang tidak jauh dari kehancuran, dan hanya ada satu kesempatan. Kartu truf ini lebih penting sebagai pencegah. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya Zhang Yaocheng tidak mengungkapkan identitas Zhang Yuntian. Hal ini pasti dapat menghalangi keluarga besar dan memberikan peluang pengembangan yang besar bagi keluarga Zhang. Ini seperti ketika semua orang menggunakan tangan kosong, Anda punya senjata tetapi hanya satu peluru. Anda meletakkan pistol di depan antrian, dan tidak ada yang berani mengganggu Anda. Jika Anda menyembunyikannya, seseorang yang tidak tahu mungkin akan mendatangi Anda, tetapi tidak masalah apakah Anda menembak atau tidak. Sama seperti saat ini, jika Lin Dong tahu bahwa membunuh pamannya, Tiran Zhang Yuntian, akan menyebabkan kekacauan di Tiongkok, dia pasti tidak akan membunuhnya. Hanya karena mereka tidak tahu, saudara mereka hampir mati di tangan Lin Dong. Jadi dia tidak mengerti mengapa kakeknya Zhang Yaocheng tidak pernah mengungkap Zhang Yuntian. Faktanya, Zhang Hansen tidak mengetahui bahwa kisah tiran Zhang Yuntian bukanlah rahasia di kalangan generasi tua keluarga bangsawan besar di Kyoto. Jika tidak, setelah Zhang Yuntian pergi, bagaimana keluarga Zhang bisa terus mempertahankan standar keluarga kelas 1 di Kyoto ketika ayah Zhang Hansen tidak berpendidikan? Beberapa tahun setelah Zhang Yuntian pergi, keluarga Zhang berada dalam kondisi terpuruk dan hampir jatuh ke dalam jajaran keluarga kelas 2.
Baru setelah berita tentang Zhang Yuntian datang, perlahan-lahan kembali ke level keluarga kelas 1. Zhang Yaocheng sudah tua dan hanya ingin mempertahankan status quo keluarga, tetapi dia tidak lagi memiliki dorongan itu. Namun Zhang Hansen masih muda, dan dengan pendukung seperti itu, dia ingin terus memimpin keluarga Zhang maju. Dia, Zhang Hansen, akan menunjukkan kartu truf Zhang Yuntian hari ini dan membuat semua orang takut padanya. Hari ini adalah hari ketika Zhang Hansen menjadi terkenal. Dia ingin membawa keluarga Zhang dari keluarga kelas 1 menjadi keluarga kaya raya. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Bahkan Zhao Xidao tidak terkecuali. Dia tidak menyangka Zhang Hansen akan mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian? Dia tidak mengira Zhang Hansen punya masalah dengan otaknya untuk mengatakan ini. Namun dia tidak mempertanyakannya karena seseorang akan menuntunnya untuk melakukan hal itu. Keheningan berlangsung sekitar 10 detik. Lalu terdengarlah tawa yang sangat keras. Hahaha, hahaha. Zhang Hansen, apakah kamu pintar? Apakah kamu menambahkan wanita jalang? Jangan bilang, kamu ingin menjadi wanita jalang tambahan. Kata Xiao Chengquan. Yang lain juga tidak bisa berhenti tertawa. Ingin menjadi menyebalkan. Bagaimana Anda, Zhang Hansen, bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Dia hanyalah pewaris keluarga kelas 1. Manakah di antara mereka yang lebih buruk dari Zhang Hansen? Identitas dan latar belakang setiap orang adalah sama. Menantu laki-laki Zhao Xidao adalah pewaris keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga kaya raya di Kyoto. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dan kemampuannya sendiri, latar belakangnya saja akan meninggalkan mereka sendirian. Saya tidak berbakat, tapi saya hanya mencoba bersaing untuk posisi ini. Kata Zhang Hansen dengan tenang. Dia sudah menyerah. Tidak ada jalan untuk mundur ketika busur ditarik. Apa yang kamu punya? Kekuatan, sarana, atau latar belakang? Siapa di antara kamu yang memiliki kualifikasi ini? Apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkan publik? Bagaimana aku bisa tetap hidup setelah memprovokasi Lin Dong, membuatnya cemburu dan tidak berani menyentuhku sama sekali? Kata Zhang Hansen dengan arogan. Mata Zhao Xidao menciut saat mendengar nama Lin Dong. Siapa Lin Dong? Xiao Chengquan bertanya. Orang yang membunuh Qin Zheng. Dia berani membunuh Qin Zheng, tapi dia tidak berani menyentuhku. Apakah ini cukup? Petik 2 tanda tanya. Raja-raja besar lainnya yang hadir semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama Lin Dong, tetapi Zhang Hansen mengatakan bahwa Lin Dong lah yang membunuh Qin Zheng, jadi dia tidak mungkin salah. Mereka telah menghindari bintang jahat Lin Dong untuk sementara waktu, karena takut menyinggung perasaannya dan dihancurkan olehnya. Lin Dong berani membunuh Qin Zheng, meninggalkan keluarga Qin tak berdaya. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dan latar belakangnya benar-benar menakutkan. Tapi sekarang Zhang Hansen benar-benar mengatakan bahwa Lin Dongji mengabaikannya. Mustahil. Kapan keluarga Zhang menjadi begitu hebat? Tinggalkan mereka jauh di belakang keluarga bangsawan kelas 1. Zhang Hansen, apakah kami percaya padamu ketika kamu mengatakan bahwa dia tidak berani menyentuhmu? Aku juga mengatakan bahwa Zhuge Changqiong adalah adik laki-lakiku. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Selain itu, mengapa keluarga Zhangmu bisa membuat Lin Dongji malas? Hanya karena ayah generasi keduamu, atau pamanmu, atau kakek tuamu berkata dengan sinis. Hanya paman keduaku Zhang Yuntian. Zhang Hansen menjawab dengan dominan. Zhang Yuntian, raja-raja besar di sini sedikit bingung.
Ketika Zhang Yuntian meninggalkan Tiongkok 20 tahun yang lalu, mereka masih muda, mulai dari beberapa tahun hingga remaja, tetapi samar-samar mereka dapat mengingat bahwa ada orang seperti itu di keluarga Zhang. Kalau begitu katakan padaku, betapa hebatnya paman keduamu Zhang Yuntian. Mari kita sembah dia. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Paman keduaku Zhang Yuntian juga memiliki identitas lain, kelompok tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah tanah di dunia, pemimpin kelompok tentara bayaran yang haus darah. Dia tidak hanya mengendalikan sudut gelap, tapi dia juga diakui sebagai master nomor 1 di dunia bawah tanah. Langsung di atas meja, menunggu reaksi semua orang. Apa? Dengarkan beritanya. Semua orang yang hadir kaget. Paman kedua Zhang Hansen, Zhang Yuntian, adalah tiran teratas dalam daftar naga. Atau pemimpin kelompok tentara bayaran yang haus darah, kelompok tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah tanah. Dia juga menguasai Dark Corner, tempat yang sangat penting bagi Tiongkok dan Kerajaan Lang. Sebagai pewaris keluarga kelas 1 di Kyoto, mereka juga memiliki pemahaman mendalam tentang struktur Tiongkok dan beberapa informasi penting di dunia. Jika keluarga Zhang benar-benar memiliki pendukung seperti itu, mereka akan luar biasa. Anda bisa berjalan menyamping di seluruh Tiongkok. Semua orang kaget, bahkan si Jalang Zhao Sidao pun tidak terkecuali. Dengan identitasnya, dia dapat lebih memahami betapa kuatnya pencegahan terhadap para tiran. Dia sepertinya pernah mendengar kakeknya berkata sebelumnya bahwa ada pendukung kuat di belakang keluarga Zhang, dan selama pendukungnya tidak jatuh, keluarga Zhang tidak akan pernah menurun. Jika ayah Zhang Hansen tidak begitu boros, tidak berpendidikan, dan tidak terampil, keluarga Zhang mungkin akan menjadi salah satu keluarga terkaya. Ternyata pendukung keluarga Zhang adalah tiran Zhang Yuntian. Berita ini cukup mengejutkannya. Setelah semua orang terkejut, mata mereka berubah saat melihat Zhang Hansen. Dengan orang yang begitu kuat sebagai pendukungnya, Zhang Hansen dianggap tak terkalahkan. Belum lagi Lin Dong tidak berani membunuhnya. Tidak ada seorang pun di Tiongkok yang berani membunuhnya. Tidak bisa dikatakan saya tidak berani, tapi itu tidak perlu. Karena membunuh Zhang Hansen akan menyebabkan banyak masalah berikutnya, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Xiao Laoer, bisakah kamu memberiku beberapa kata lagi? Jika kamu tidak tahu pengaruh tiran pamanku, kamu bisa pulang dan bertanya pada keluargamu, kata Zhang Hansen kepada Xiao Chengquan dengan sarkasme. Xiao Chengquan merasa seperti baru saja memakan seekor lalat dan tidak bisa meludahkannya atau menelannya. Dia tidak perlu bertanya di rumah untuk mengetahui pengaruh sang tiran. Menjadi master nomor 1 di Dragon Ranking bukanlah lelucon, belum lagi memiliki kekuatan kelompok tentara bayaran yang haus darah dan menempati lokasi yang strategis seperti Dark Corner. Zhao Sidao berbicara saat ini. Hansen, apa yang kamu inginkan? Aku ingin menjadi perempuan jalang kedua dari perempuan jalang ini, aku ingin tahu apa yang diinginkan saudara Zhao. Dia bahkan tidak berteriak sedikit pun sekarang, dan merasa bahwa dia sudah bisa sejajar dengan Zhao Sidao. Meskipun raja-raja lain tidak ingin Zhang Hansen naik tahta di dalam hati mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Zhao Sidao tersenyum dan berkata, apakah Anda yakin Anda memiliki kualifikasi ini? Bahkan jika Anda mendapat dukungan dari seorang tiran, dia tidak berada di Tiongkok, dan latar belakang keluarga Zhang Anda tidaklah cukup. Kamu peduli. Selama saya ketika Anda menjadi pangeran kedua dari partai pengkhianat, saya akan sepenuhnya mendukung Anda dalam menyelesaikan perjanjian 10 tahun. Di bawah pengaruh tiran paman saya yakin Zhuge Changqiong juga akan cemburu, biarkan sendirian orang-orang di sekitarnya.
Zhang Hansen, kata dengan tenang. Benar saja, setelah mendengar ini, Zhao Xidao juga ragu-ragu. Perjanjian 10 tahunnya dengan Zhuge Changqiong dan Murong Qingge menimbulkan keributan di kalangan generasi muda di Tiongkok. Sekarang ini bukan hanya tentang seorang wanita, ini tentang siapa yang nomor satu di antara generasi muda di Tiongkok, dan juga tentang kehormatan keluarga. Jadi dia tidak boleh kalah. Begitu dia kalah, dia akan dipakukan pada pilar aib keluarga Zhao. Dia harus mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan perjanjian ini. Saat itu, dia, Zhao Xidao, akan menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Tiongkok. Momentumnya akan mencapai puncaknya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan. Menang dan kalah akan menjadi pembeda antara surga dan neraka. Oke, Zhao Xidao berkata perlahan. Itu hanya identitas perempuan jalang, jadi bagaimana jika kamu memberikannya padanya, perempuan jalang itu masih di bawah kendalinya. Pelacur, pelacur, pelacur. Yang lain berteriak satu demi satu. Meskipun Zhang Hansen memiliki pendukung yang kuat, masih sulit bagi orang-orang ini untuk menerima bahwa seseorang dengan status yang sama dengan mereka tiba-tiba berdiri di atas mereka. Namun, Zhao Xidao mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang berbicara. Saudara Zhao memang bijaksana. Jangan khawatir. Saya telah memperoleh informasi kontak paman saya dari kakek saya. Bahkan jika dia tidak bisa datang sendiri, itu masih bisa dilakukan dengan mengirimkan 2 master dari kelompok tentara bayaran yang haus darah. Saya pasti akan melakukannya yang terbaik. Saya akan membantu Anda mengalahkan Zhuge Changqiong dan menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda di Tiongkok, kata Zhang Hansen sambil tersenyum. Dalam hal ini, mulai hari ini, Hansen adalah putra kedua dari Subpartai T, dan berhak menggunakan semua sumber daya Subpartai T melihatnya seperti melihat saya. Saya harap semua orang akan melakukannya bekerja sama dengannya di masa depan. Zhao Xidao secara resmi mengumumkan. Terima kasih, Saudara Zhao, saya meminta dukungan Anda semua saudara di masa depan. Selama saya, Zhang Hansen, dibutuhkan, jangan ragu untuk bertanya, dan saya tidak akan pernah menolak. Zhang Hansen berdiri dan mengangkat tangannya untuk yang lain. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Akhirnya mengambil langkah ini. Menjadi menantu kedua dari pihak menantu, Partai Tatis tidak hanya memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda di Kyoto, tetapi juga memiliki pengaruh tertentu di seluruh Tiongkok Utara. Ada segala jenis sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya ingin menggunakan sumber daya dari pihak pengkhianatan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Zhang. Untuk saat ini, keluarga Zhang tidak memiliki dasar yang cukup. Dan alasan mengapa dia berani mengajukan permintaan seperti itu kepada Zhao Xidao hari ini adalah karena dia yakin dengan Zhao Xidao. 10 tahun pertunangan, mungkin perjanjian 10 tahun itu awalnya dibuat untuk Murong Qingge. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian itu dipublikasikan sebagai pertarungan memperebutkan orang nomor satu di kalangan generasi muda di Tiongkok, pertarungan antara 2 keluarga kaya raya. Keluarga Zhao adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Kepala keluarga, Zhao Guangyuan, adalah Panglima Departemen Militer Kyoto dan memiliki kekuasaan yang besar. Keluarga Zhuge, yang pernah menjadi salah satu keluarga terkaya di Kyoto, kini menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota ajaib. Sejak Zhuge Hongtao, ayah Zhuge Changqiong, mengambil alih sebagai kepala kota iblis lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Zhuge pindah dari Kyoto dan pergi ke kota iblis. Karena latar belakang keluarga Zhuge yang mendalam, mereka telah membangun pijakan yang kokoh di kota ajaib dalam waktu singkat,
dan bersama dengan 3 keluarga kaya lokal lainnya di kota ajaib. Mereka secara kolektif dikenal sebagai 4 keluarga besar dari kota ajaib. Hal ini bukan lagi pertarungan kesetiaan yang sederhana. Ini adalah tabrakan 2 raksasa teratas. Jadi Zhao Xidao tidak boleh kalah. Begitu dia kalah, keluarga Zhao akan dipermalukan, dan dia akan selalu hidup dalam bayang-bayang Zhuge Changqiong. Oke, itu saja untuk hari ini. Jika tidak ada pekerjaan, silakan pergi sendiri-sendiri. Hansen tetap di sini. Para raja saling memandang dan perlahan meninggalkan kamar pribadi Tian Zihao. Zhang Hansen tetap di dalam. Lin Dong tidak pergi ke sekolah akhir-akhir ini, dan Yun Si juga mengambil cuti. Dia pergi menemani Yun Si di siang hari dan kembali ke hotel di malam hari. Alasan utamanya adalah mereka takut keluarga Zhang akan menimbulkan masalah lagi. Yun Zonghai dan istrinya juga tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua telah melakukan segalanya, jadi biarkan mereka yang melakukannya. Yun Zonghai bahkan secara langsung meminta Lin Dong untuk tinggal bersamanya. Namun Lin Dong menolak. Dia masih memiliki banyak rahasia yang tidak bisa dia beritahukan kepada orang lain untuk saat ini. Yun Zonghai dan istrinya sibuk dengan urusan mereka sendiri akhir-akhir ini. Mereka pada dasarnya keluar di pagi hari dan kembali di malam hari. Lin Dong menemani Yun Si ke hampir semua tempat indah di Kyoto. Seminggu berlalu dengan cepat. Yang membuat Lin Dong tertekan adalah lonjakan poin Shenhao yang diharapkan tidak terjadi, hanya meningkat lebih dari 200 poin Shenhao dalam 1 minggu. Fisiknya telah ditingkatkan dari level luar biasa ke level luar biasa. Dia merasa harus mampu melawan Zhou Zhenghua sekarang. Lin Dong menunggu dengan cemas untuk hari berikutnya. Poin ilahi akhirnya mulai meningkat secara gila-gilaan. Suatu hari, Yayasan Internasional Donglai menandatangani kontrak puluhan miliar dengan pabrik baja di banyak wilayah di seluruh negeri, serta berbagai material lainnya. Selama barang-barang yang kurang tersedia di daerah pegunungan yang miskin, termasuk makanan, sandang dan kebutuhan sehari-hari, akan diberikan. Tetapi tidak ada uang yang diberikan. Ini permintaan Lin Dong. Pada hari ini, poin Shenhao Lin Dong meningkat lebih dari 200 poin. Ditambah sisanya, sudah ada total 300 poin Shenhao. Lin Dong kembali ke hotel pada malam hari dan meningkatkan fisiknya ke tingkat ke-9 yang luar biasa. Setelah mencapai level ke-9 yang luar biasa, ternyata fisiknya masih bisa ditingkatkan. Lin Dong mengklik lagi tanpa ragu-ragu. Fisiknya berubah dari tingkat ke-9 yang luar biasa menjadi tingkat ke-10 yang luar biasa. Dan 2 kata, batas, akhirnya muncul di akhir. Dengan kata lain, fisiknya kini telah mencapai batas luar biasa, yang seharusnya sesuai dengan puncak peringkat naga. Sekarang dalam hal ranah saja, dia sebenarnya setara dengan Zhang Yuntian. Namun, ranahnya sudah cukup, dan pengalaman bertempurnya masih jauh tertinggal, sehingga membutuhkan peningkatan kekuatan mental yang berkelanjutan. Masih ada 100 poin Shenhao tersisa untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dari tingkat luar biasa pertama ke tingkat luar biasa kedua. Pikiranku tiba-tiba terasa sejuk. Merasa sedikit kepanasan, Lin Dong mandi dan berbaring di tempat tidur. Dalam 10 hari, dia akan pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan Xiao Pojun dan menyerang sudut gelap dalam 20 hari. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Master nomor 1 di peringkat naga, Tiran Zhang Yuntian. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Awalnya, Lin Dong berencana pergi ke Chaotic Land dalam waktu sekitar 10 hari untuk bergabung dengan Qian yang dibentuk oleh Xiao Pojun. Namun,
Karena poin Shenhao tidak pernah cukup, maka ditunda selama beberapa hari. Xiao Pojun juga mendesaknya berkali-kali selama periode ini untuk memintanya segera pergi. Karena dukungan uang Lindong yang tidak terbatas, Qian berkembang sangat cepat. Lagi pula, bagi tentara bayaran yang menjilat darah dari pedang mereka, lebih dari 95% dari mereka hanya demi uang. Dimanapun ada uang dan kepentingan, di situ ada. Semakin cepat Qian berkembang, semakin banyak orang dan semakin kuat mereka. Kekuatan Xiao Pojun di tahap peringkat harimau tidak cukup untuk menekan tentara bayaran pemberontak ini. Jika bukan karena banyaknya uang di tangannya, dia pasti sudah lama menggantikan Xiao Pojun. Namun, saat Qian menjadi semakin kuat, Xiao Pojun merasa bahwa dia, penjabat kapten, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beberapa orang berkuasa mulai membentuk geng, mencoba menggantikannya dan mengendalikan Qian. Bisa dibilang Qian saat ini dipertemukan oleh Xiao Pojun dengan uang, dan tidak ada kekompakan sama sekali. Tekanan pada Xiao Pojun juga meningkat, dan dia hanya bisa berharap Lindong dapat membawa seseorang untuk mengambil alih Qian secepatnya. Orang-orang ini hanya menuruti yang kuat. Selama Lindong membawa seseorang yang bisa menandingi kekuatan tiran, tentara bayaran ini pasti akan mematuhinya dan tidak berani keberatan. Sekarang setengah bulan telah berlalu, Lindong tidak hanya mencapai batas ganda dari tingkat ke-10 yang luar biasa secara fisik dan mental, tetapi dia juga telah menghabiskan 200 poin ilahi untuk meningkatkan metode tinju ekstrim ke tingkat yang sempurna. Tingkat ke-10 dari kebugaran fisik yang luar biasa seharusnya termasuk dalam ranah puncak peringkat naga. Selain itu, kekuatan mental juga telah mencapai tingkat ke-10 yang luar biasa. Lindong merasa bahwa dia seharusnya telah melampaui puncak peringkat naga sekarang, tapi dia masih jauh dari level berikutnya. Mengenai level apa yang telah dia capai, dia tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, dia baru mengenal hal-hal ini selama sekitar 3 bulan, dan dia tidak memiliki guru untuk mengajarinya. Situasi spesifiknya masih perlu diverifikasi melalui pertempuran lebih lanjut. Namun kini dia merasa bisa menang tanpa banyak usaha melawan Zhou Zhenghua dan Su Wanli. Selama dia mengalahkan tiran Zhang Yuntian, pemain teratas dalam daftar naga, kecurigaannya akan terkonfirmasi sepenuhnya. Pada hari ini, Lindong memberitahu Yunsi bahwa dia ada urusan di rumah dan ingin kembali. Kemudian dia mengatur 2 orang dari Departemen Keamanan, ditambah 2 orang sebelumnya, total 4 orang untuk melindunginya secara diam-diam. Meskipun keluarga Zhang tidak datang mencari masalah selama periode ini, seperti kata pepatah, sekali digigit ular, Lindong tetap merasa tidak nyaman. Ini untuk melakukan ini padanya di belakang keluarga Zhang saat dia pergi. Bahkan jika Zhang Yuntian dihancurkan saat itu, lalu bagaimana jika keluarga Zhang dihancurkan? Oleh karena itu, keselamatan Yunsi lebih penting. Dia tidak tahu bahwa keluarga Zhang saat ini sedang sibuk menggunakan berbagai sumber daya dari pihak pengkhianatan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhang Yaocheng melihat cucunya begitu aktif berusaha memperkuat keluarga Zhang, dan dia melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Hal yang paling disesalkan dalam hidupnya adalah putra terbaiknya telah pergi ke luar negeri dan tidak dapat kembali ke rumah. Ayah Zhang Hansen adalah orang yang tidak berpendidikan. Bahkan dengan Zhang Yuntian sebagai pendukung besarnya, keluarga Zhang masih sulit mempertahankan masa lalu seseorang berdiri untuk memimpin keluarga Zhang maju. Untungnya, Zhang Hansen muncul sekarang, dan dia cukup puas dengan cucunya. Oleh karena itu, dia perlahan dan sepenuhnya mendelegasikan kekuasaan kepadanya dan mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Menurutnya,
Selama putranya Zhang Yuntian tidak meninggal dan terus menduduki sudut gelap, keluarga Zhang tidak akan mendapat masalah apapun di Tiongkok. Akan lebih baik jika Zhang Hansen bisa menemukan beberapa trik, tetapi jika dia tidak bisa, keluarga Zhang hanya akan mempertahankan status quo. Dalam hal ini, biarkan Zhang Hansen mencobanya. Zhao Xidao telah mengumumkan kepada seluruh partai komunis bahwa Zhang Hansen telah menjadi bos partai komunis kedua. Dia bisa dikatakan sebagai orang kedua setelah Zhao Xidao di partai Pro-Subi, dan fakta bahwa pamannya adalah tiran Zhang Yuntian, master nomor 1 di peringkat naga, juga telah menyebar ke kalangan atas di Kyoto. Zhang Hansen bisa dikatakan seperti matahari, dan raja-raja besar yang tersisa harus mematuhi perintahnya. Dia juga menggunakan reputasi ini untuk mulai memenangkan hati orang-orang di subpartai, sambil menggunakan sumber daya subpartai untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan keluarga Zhang. Mengenai situasi berpura-pura menjadi publik demi keuntungan pribadi, beberapa raja surgawi tidak berani berbicara dengan marah. Mereka bekerja sama untuk menemukan pengkhianat Zhao Xidao, tetapi Zhao Xidao menyuruh mereka menutup mata. Mereka yang harus bekerja sama dengan Zhang Hansen. Dengan kata lain, Zhao Xidao menyetujui situasi Zhang Hansen. Keluarga Zhang berkembang pesat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lin Dong sudah bersiap menebang pohon besar di belakang mereka. Selama tiran Zhang Yuntian jatuh, keluarga Zhang tidak akan lagi memiliki pendukung ini, dan Zhang Hansen tidak akan berharga bagi Zhao Xidao. Bahkan jika Lin Dong tidak mengambil tindakan saat itu, Zhao Xidao tidak akan membiarkan Zhang Hansen pergi. Alasan mengapa Zhao Xidao menoleransi dia adalah karena Zhang Hansen sangat berharga baginya. Begitu nilainya hilang, bagaimana Zhao Xidao bisa mentolerir provokasi terhadapnya? Bertahun-tahun sejak partai Tezi didirikan, Zhang Hansen adalah orang pertama yang berani menantang keagungan Tezi Zhao Xidao. Setelah semuanya siap, Lin Dong kembali ke provinsi Jiangnan, menyamar, mendapatkan identitas palsu dan terbang ke luar negeri. Bahkan jika Zhang Yuntian terbunuh dan sudut gelap ditangkap, dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Ini adalah kartu trufnya, ini harus efektif pada saat-saat kritis. Dan dia tidak ingin merusak keseimbangan antara kedua kerajaan tersebut. Ketika keseimbangan yang ada hancur dan kedua belah pihak memulai perang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati. Jadi dia tidak akan melakukannya, kecuali jika terjadi perang antara kedua kerajaan terlebih dahulu, maka dia secara diam-diam dapat memberikan pukulan fatal kepada kerajaan Lang. Di luar negeri, tempat kekacauan, ini adalah tempat yang terdiri dari banyak negara kecil dan kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat besar dan kaya akan berbagai sumber daya. Perang kecil terjadi hampir setiap hari demi memperebutkan sumber daya. Di sini, kekuatan adalah segalanya, dan selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat menempati tempat yang kaya akan sumber daya. Tentu saja, ini juga merupakan tempat paling berbahaya di dunia. Anda mungkin menempati tempat yang bagus hari ini, tetapi besok akan dihancurkan oleh orang lain, dan sumber daya Anda akan menjadi gaun pengantin orang lain. Dari sinilah reputasi tempat kekacauan itu berasal. Kelompok tentara bayaran api merah yang dibentuk oleh Xiao Pojun berada di sudut kecil dari negeri yang kacau. Dia tidak memilih untuk menempati tempat dengan sumber daya, tetapi sudut dengan sumber daya yang habis. Karena dia mendapat dukungan Lin Dong, dia tidak kekurangan uang sama sekali, dan tujuannya hanya untuk merekrut orang. Bersambung.